Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ayu Aprilia dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan konsep linguistik umum. Sejarah singkat linguistik. Nama keilmuan suatu disiplin ilmu dalam waktu tertentu memperlihatkan objek dan cakupannya. Demikian pula istilah disiplin kebahasaan dimulai dari retorik, grammar, komparatif, filologi, dan baru lahirlah linguistik pada abad ke-19. Seperti halnya dengan disiplin ilmu-ilmu lain, sejarah linguistik pun disebut-sebut bermula dari orang-orang Greek yang mengembangkan ilmu retorika. Nama Georgias, rekan sejaman Socrates, tercatat sebagai ahli retorika yang ternama. Istilah-istilah yang disusunnya masih populer sampai hari ini seperti antitesis, asonans, dan sebangsanya. Pada waktu itu tentu saja orientasi dan horizon pengembangan mereka hanya terbatas pada bahasa Greek saja. Wajarlah kalau ada sifat kovinistik, merasa bahwa bahasa lain lebih rendah dari bahasa Greek. Perasaan ini sekarang dinamakan linguistik Chauvinism. Walau demikian, mereka sudah merasa bahwa bahasa berbeda satu sama lainnya, tetapi rasa bahasa sama-sama ada pada setiap manusia. Konsep ini sebenarnya sejajar dengan apa yang oleh tata bahasa transformasi diistilahkan kesemestaan bahasa atau universal of language. Nama lain adalah Plato, yang sering disebut sebagai tata bahasawan pertama. Dia menganalisis bahasa sebagai terurai antara si pelaku dan tindakan. Kemudian muridnya Aristoteles secara terperinci membagikan ujaran menjadi beberapa unsur dan digolongkan pada jenis-jenis kata. Diperkenalkannya istilah seperti subject, predicate, genre, number, case, person, tense, dan mode. Linguistik. Secara populer, orang sering menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu tentang bahasa, atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya, atau lebih tepat lagi, seperti dikatakan Martinet, linguistik adalah telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Apa itu linguistik? Linguistik itu adalah ilmu bahasa yang diambil dari kata Latin lingua atau bahasa. Kata linguistik dalam bahasa Indonesia berpadanan dengan bahasa lain. Linguistik dalam bahasa Inggris berkaitan dengan language, dalam bahasa Perancis linguistik berkaitan dengan language. Dalam bahasa Inggris dan Perancis language, dalam bahasa Indonesia linguistik adalah nama bidang ilmu dan kata sifatnya adalah linguistik atau linguistik. Kata linguistik berpadanan dengan linguistik dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan bahasa Belanda, diturunkan dari kata bahasa Latin lingua yang berarti bahasa. Bahasa Perancis mempunyai dua istilah, yaitu language dan language, dengan makna yang berbeda. Language, suatu bahasa tertentu seperti bahasa Indonesia, bahasa Melayu, atau bahasa Arab, sifatnya abstrak. Language, bahasa secara umum seperti tampak dalam ungkapan manusia punya bahasa, sedangkan binatang tidak, sifatnya paling abstrak. Parol, bahasa dalam wujud yang nyata, yang konkret, yaitu berupa ujaran wujud bahasa yang diucapkan anggota masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Apa itu linguis? Linguis adalah orang yang ahli dalam ilmu linguistik atau pakarnya linguistik. Ilmu linguistik disebut juga linguistik umum, artinya ilmu linguistik itu tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja seperti bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, tetapi juga mengkaji seluruh bahasa pada umumnya. Bahasa yang menjadi alat interaksi sosial manusia yang dalam istilah Perancis disebut language. Istilah de Saussure, ilmu linguistik tidak hanya meneliti salah satu bahasa language saja, tetapi juga language, yaitu bahasa pada umumnya. Bahasa-bahasa di dunia ini banyak perbedaan dan juga persamaannya, namun ada ciri-cirinya yang universal. Dalam hal itu yang diteliti dalam linguistik.
Oleh karena ini, linguistik sering dikatakan bersifat umum dan karena itu pula nama ilmu ini linguistik, bisa juga disebut dengan linguistik umum. Bahasa-bahasa di dunia ini memiliki banyak perbedaan dan juga persamaan, namun ada ciri-cirinya yang universal, dan hal itulah yang diteliti dalam linguistik. Oleh karena itulah, linguistik sering dikatakan bersifat umum, dan karena itu pula nama ilmu ini linguistik, bisa juga disebut linguistik umum. Pembagian ilmu linguistik. Ada tahap spekulasi sesuatu dan cara mengambil kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulatif. Intinya, kesimpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Dan kedua, ada tahap observasi dan klasifikasi. Para ahli di bidang bahasa baru mengumpulkan dan menggolong-golongkan segala fakta bahwa dengan teliti tanpa memberi teori atau kesimpulan apapun. Tahap perumusan teori, setiap disiplin ilmu berusaha memahami masalah-masalah dasar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah itu berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Disiplin linguistik dewasa ini sudah mengalami kegiatan tahap di atas. Artinya, disiplin linguistik itu sekarang ini sudah bisa dikatakan merupakan kegiatan ilmiah. Linguistik sangat mementingkan data empiris dalam melaksanakan penelitiannya. Kegiatan empiris biasanya bekerja secara induktif dan deduktif dengan beruntun. Artinya, kegiatan itu dimulai dengan mengumpulkan data empiris. Data empiris itu dianalisis, diklasifikasikan, lalu ditarik suatu kesimpulan umum berdasarkan data empiris itu. Kesimpulan ini biasanya disebut kesimpulan induktif. Kemudian, kesimpulan ini diuji lagi pada dua empiris yang diperluas. Bila dengan data empiris baru ini kesimpulan itu tetap berlaku, maka kesimpulan itu berarti semakin kuat kedudukannya. Apabila data baru itu tidak cocok dengan kesimpulan itu, maka berarti kesimpulan itu menjadi goyah kedudukannya, jadi perlu diwaspadai dan direvisi. Sebagai ilmu empiris, linguistik berusaha mencari keteraturan atau kaidah-kaidah yang hakiki dari bahasa yang ditelitinya. Karena itu, linguistik sering juga disebut ilmu nomotetik. Kemudian, sesuai dengan predikat keilmiahan yang disandangnya, linguistik tidak pernah berhenti pada satu titik kesimpulan, tetapi akan terus menyempurnakan kesimpulan tersebut berdasarkan data empiris selanjutnya. Linguistik mendekati bahasa yang menjadi objek kajiannya, bukan sebagai apa-apa, melainkan hanya sebagai bahasa. Apa objek kajian linguistik? Objek kajian linguistik adalah bahasa. Istilah bahasa sering dipakai dalam arti kiasan, seperti dalam ungkapan bahasa tubuh, bahasa alam, dan sebagiannya. Itu tidak termasuk arti istilah bahasa dalam ilmu linguistik. Ada juga istilah bahasa dalam arti harfiah. Arti itu ditemukan dalam ungkapan seperti ilmu bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semestaan bahasa, dan sebagainya. Istilah kedua inilah bahasa menjadi objek kajian linguistik. Linguistik sebagai ilmu pengetahuan spesifik. Ada bermacam-macam ilmu pengetahuan, misalnya ilmu pengetahuan hukum, ilmu pasti dan alam, ilmu psikologi, dan lainnya. Dalam masing-masing ilmu tersebut, bahasa dapat menjadi objek penelitian. Misalnya, seorang ahli ilmu alam dapat berspesialisasi dalam bidang bunyi dan menjadi seorang ahli teknologi telekomunikasi. Ia mengembangkan sebuah alat telepon yang lebih sempurna. Untuk itu, ia harus meneliti bunyi bahasa karena telepon adalah alat komunikasi suara. Akan tetapi, ahli seperti itu tidak mutlak harus menjadi ahli linguistik. Kalau begitu, apa yang menjadi kekhususan ilmu linguistik? Ahli linguistik berurusan dengan bahasa sebagai bahasa, itulah objeknya. Yang menjadi kekhususannya, ilmu linguistik adalah bahasa sebagai bahasa. Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu dibedakan antara linguistik umum dan linguistik khusus? Linguistik umum adalah linguistik yang berusaha mengkaji kaidah bahasa secara umum. Linguistik khusus berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu, seperti bahasa Indonesia atau bahasa Arab.
Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada masa tertentu atau bahasa pada sepanjang masa dapat dibedakan antara linguistik sinkronik dan linguistik diakronik. Linguistik sinkronik mengkaji bahasa pada masa yang terbatas, misalnya mengkaji bahasa Indonesia pada tahun 20-an, bisa juga disebut deskriptif. Linguistik diakronik berupaya mengkaji bahasa pada masa yang tidak terbatas, bisa sejak awal kelahiran bahasa itu sampai zaman punahnya bahasa tersebut, atau sampai zaman seperti bahasa Arab. Berdasarkan objek kajiannya, apakah struktural internal bahasa atau bahasa itu dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa dibedakan, adanya linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro mengarahkan kajiannya pada struktural internal suatu bahasa tertentu atau struktural internal bahasa pada umumnya, misalnya fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikologi. Linguistik makro menyelidiki bahasa dalam kaitannya dengan faktor di luar bahasa, lebih banyak membahas faktor luar bahasanya itu daripada struktural internal bahasa, seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, dan lain-lain. Berdasarkan tujuannya, apakah penyelidikan linguistik itu semata-mata untuk merumuskan teori ataukah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dibedakan linguistik teoritis dan linguistik terapan. Linguistik teoritis berusaha mengadakan penyelidikan terhadap bahasa atau bahasa-bahasa atau juga terhadap hubungan bahasa dengan faktor yang berada di luar bahasa untuk menemukan kaidah-kaidah yang berlaku dalam objek kajian itu. Linguistik terapan berusaha mengadakan penyelidikan terhadap bahasa atau hubungan bahasa dengan faktor-faktor di luar bahasa untuk kepentingan memecahkan masalah praktis yang terdapat dalam masyarakat, misalnya penyusunan kamu dan lain-lain. Berdasarkan aliran atau teori yang digunakan dalam penyelidikan bahasa, dikenal adanya linguistik tradisional, linguistik struktural, linguistik transformasional, linguistik generatif semantik, linguistik relasional, dan linguistik sistemik. Sekianlah presentasi saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.